Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Bagi teman-teman yang sedang menjalani program pembentukan badan, susu protein adalah salah satu asupan yang biasa disarankan untuk mendukung massa otot. Namun, di balik manfaatnya, tahukah teman-teman terdapat efek negatif dari mengkonsumsi susu protein tinggi? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Perlu diketahui, pada umumnya susu protein bisa berasal dari whey, kedelai, dan protein kasein. Ketiga bahan tersebut mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menstabilkan tekanan darah, melancarkan metabolisme tubuh hingga membantu membuat protein lainnya. Selain itu, susu protein tinggi juga memiliki banyak manfaat, seperti penyerapan yang perlahan sehingga tubuh tidak kelaparan dan mudah diubah menjadi energi. Dengan kelebihan ini, banyak orang memanfaatkan susu protein untuk pendamping dietnya. Meski begitu, ada beberapa resiko yang akan bisa didapatkan. Berikut beberapa efek samping susu protein jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama yaitu gangguan pencernaan. Efek samping susu protein yang bisa terjadi adalah menimbulkan gangguan pencernaan. Susu protein tinggi dari jenis whey adalah susu yang banyak mengandung laktosa, sehingga pada beberapa orang dapat memicu timbulnya alergi. Selain itu, konsumsi susu protein ini juga membuat perasaan ingin muntah cukup intens dan membuat perut kembung. Pada beberapa kasus, mereka yang mengkonsumsi susu protein tinggi bisa mengalami diare. Yang kedua yaitu penambahan lemak berlebih. Selain mengandung protein yang tinggi, suplemen susu protein juga mengandung lemak dan gula yang tinggi. Meski bentuknya cair, kalori yang dihasilkan cukup tinggi, sehingga kemungkinan terjadi kelebihan kalori bisa terjadi. Jika kelebihan kalori terjadi pada tubuh teman-teman, maka tubuh akan mencadangkan sisa kalori menjadi lapisan lemak dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu mempengaruhi kondisi ginjal. Mengkonsumsi banyak makanan dengan protein yang tinggi akan membuat tubuh bekerja lebih keras. Ginjal akan mengeluarkan banyak sekali urin dalam waktu yang singkat, karena ginjal akan naik perlahan-lahan sehingga kemungkinan terjadi kerusakan cukup tinggi. Oleh karena itu, konsumsilah susu protein tinggi dengan takaran yang disarankan. Selanjutnya, berhentilah mengkonsumsinya jika body goal sudah didapatkan. Yang keempat yaitu mengganggu keseimbangan hormon. Beberapa pria mengkonsumsi susu protein tinggi yang terbuat dari kedelai. Konsumsi yang berlebihan ini akan memberikan efek buruk pada kesehatan pria, khususnya masalah hormon. Pria akan mengalami gangguan berupa kadar estrogen yang ada pada tubuh. Naiknya hormon ini bisa mengganggu kerja testosteron. Yang kelima yaitu menurunkan fungsi hati. Sebuah studi mengungkapkan konsumsi protein dalam waktu singkat tanpa diimbangi dengan olahraga bisa mengganggu kinerja hati. Protein yang berlebih bisa membuat keasaman dari darah meningkat. Kondisi keasaman darah yang berlebih ini harus diturunkan dengan segera. Namun, jika teman-teman adalah seseorang yang cukup aktif berolahraga, efek samping dari susu protein pada hati mungkin tidak ada atau kecil. Yang keenam yaitu menyebabkan dehidrasi. Seseorang yang banyak mengkonsumsi protein, baik dari daging sapi, ayam, ataupun susu protein, biasanya kerap kehabisan air di dalam tubuhnya. Kondisi dehidrasi akan sering terjadi, sehingga mereka harus minum air minimal 8 gelas per hari. Apabila kebutuhan air tidak tercukupi, seseorang akan cenderung lemas dan tidak bersemangat. Selain harus memenuhi asupan cairan, hal ini juga harus dibarengi dengan olahraga, sehingga
protein yang masuk ke dalam tubuh dapat digunakan untuk membangun sel-sel otot yang rusak saat teman-teman melakukan sejumlah latihan. Yang ketujuh, menyebabkan kerontokan rambut. Efek samping susu whey protein lainnya adalah menyebabkan kenaikan testosteron yang cukup masif pada tubuh. Kenaikan yang cukup besar ini menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh seperti produktif DHT yang berlebihan dalam pembuluh darah. DHT adalah komponen yang sangat berperan pada kerontokan rambut yang terjadi pada pria. Yang kedelapan atau terakhir yaitu menimbulkan jerawat. Dampak negatif mengkonsumsi susu protein berikutnya adalah menyebabkan jerawat. Apa hubungan protein dan munculnya jerawat? Hal ini karena terdapat kaitan antara hormon insulin-like growth factor 1 atau IGF-1. Ini adalah hormon yang bisa mempercepat pertumbuhan otot, namun bisa menimbulkan jerawat. Sebuah penelitian mengungkapkan terdapat keterkaitan antara hormon IGF-1 dengan produksi sebum. Tingkat IGF-1 yang lebih tinggi dapat menyebabkan produksi sebum meningkat. Dan meminum susu protein, hal itu dapat meningkatkan hormon IGF-1. Nah, itulah beberapa efek samping yang bisa terjadi apabila teman-teman mengkonsumsi susu tinggi protein tidak sesuai takaran. Pada dasarnya, mengkonsumsi protein tidak dilarang, namun perhatikan saran takaran saji dan juga kenali reaksi pada tubuh agar efek positifnya dapat dimaksimalkan dan efek negatifnya dihindari. Oke, seperti itu saja pembahasan efek negatif susu berprotein tinggi pada tubuh. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf apabila belum sempat membalas semua pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.